Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channelnya Valin Cooking. Di video kali ini, Valin Cooking mau berbagi 4 resep olahan puding. Ini cocok banget untuk ide jualan ataupun sajian acara keluarga. Langsung aja kita ke puding yang pertama. Di sini saya mau bikin puding coklat susu sagu mutiara. Untuk bahannya di sini saya punya satu bungkus agar-agar. Kita mau bikin puding coklat dulu ya teman-teman. Setelah itu di sini kita tambahkan 2 saset SKM coklat atau susu kental manis yang coklat ya teman-teman. Di sini saya menggunakan ada 120 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanila cair. Kalau kalian suka lebih lekit manisnya, gulanya boleh ditambah ya teman-teman. Tambahkan juga setengah sendok teh pasta coklat atau coklat cair. Tambahkan lagi 450 ml air dingin. Kita aduk hingga sampai dengan mendidih. Nah, ini sambil kita aduk, sambil kita nyalakan api kompornya, kita rebus sampai mendidih. Sambil terus kita aduk ya teman-teman. Nah, buat teman-teman sambil nonton video saya yang baru menemukan channel saya, dukung dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya. Ini puding coklatnya sudah mendidih, tetap terus kita aduk, lalu kita turunkan dari kompor, kita siapkan loyang yang sebelumnya sudah dibasahin sama air minum. Lanjut, ini puding coklatnya kita tuangkan ke dalam loyang atau cetakan ya teman-teman. Ini nanti kita sisakan sedikit untuk lapisan yang terakhir. Jadi ini untuk puding coklatnya kita kasih setengah cetakan aja seperti ini. Nah, di sini saya sudah siapkan ada 200 gram sagu mutiara yang sudah direbus. Ini masing-masing sudah saya kasih pewarna, ada yang rasa pandan, merah rose, dan warna oranye. Nanti ini kita cuci teman-teman biar lebih bersih ya teman-teman. Sekarang kita mau bikin lapisan sagu mutiaranya atau puding sagu mutiaranya. Di sini saya punya satu bungkus agar-agar plain tanpa rasa. Tambahkan juga 2 bungkus SKM putih. Di sini kita tambahkan gula pasir 120 gram. Kalau kalian lebih suka manis, gulanya boleh ditambah ya teman-teman, karena di rumah sini orangnya nggak suka yang manis-manis, terlalu lekit teman-teman. Tambahkan juga di sini setengah sendok teh vanila cair. 3/4 garam. 3/4 sendok teh garam ya teman-teman maksudnya. Lalu tambahkan 500 ml santan. Ini kita aduk sambil kita nyalakan api kompor. Kita masak sampai dengan mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, kita kecilkan api kompor teman-teman, dan kita tuangkan sagu mutiara yang sudah kita cuci bersih dan sudah dikasih pewarna tadi teman-teman. Ini kita aduk sambil kita tunggu sampai dengan mendidih. Setelah mendidih, kita matikan api kompor sambil tetap kita aduk. Lalu kita angkat. Setelah uap panasnya ini berkurang, teman-teman,
Sekarang puding coklatnya sudah setengah set. Kita tuangkan puding sagu mutiaranya di atas seperti ini dengan cara berlahan dan pelan-pelan. Karena puding coklatnya itu masih rentan hancur ya teman-teman, rentan pecah. Ini puding sagu mutiaranya kita tuangkan semuanya teman-teman. Ini kita tunggu setengah set. Setelah setengah set, ini masih ada puding coklatnya tadi. Kita tuangkan di atas seperti ini. Lalu kita tunggu sampai dengan set atau sampai dengan keras. Kita simpan di dalam kulkas. Ini setelah kita simpan di dalam kulkas selama dengan 8 jam. Sekarang kita keluarkan. Ini pudingnya itu udah benar-benar keras teman-teman. Dan sudah bisa untuk dipotong-potong. Jadi seperti inilah resep dan cara bikin puding coklat susu sagu mutiara. Bikinnya itu simple, rasanya pun enak, super lembut, manisnya juga pas ya teman-teman. Lanjut kita ke resep puding yang kedua. Untuk puding yang kedua di sini saya punya 1 bungkus Nutrijel putih atau Nutrijel tanpa rasa. Tambahkan juga 1 bungkus agar-agar plain yang putih. Tambahkan 200 gram gula pasir. Dua bungkus SKM putih. Satu sendok teh garam. (1200) santan teman-teman. Ini kita tambahkan dengan cara bertahap seperti ini. Kita aduk. Setelah semua tercampur merata dan gulanya larut, kita tuangkan sisa santannya tadi. Lalu kita nyalakan api kompor. Kita masak atau kita rebus hingga sampai dengan mendidih. Sambil kita masak sambil diaduk ya teman-teman, biar nggak pecah santan. Buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah subscribe di channel saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan rezeki yang berlimpah, umur panjang, badan sehat, dan dimudahkan di segala rangka dan urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oh ya, tadi saya lupa tambahkan 1 sendok teh vanila cair. Kalau kalian mau pakai vanili juga boleh ya teman-teman. Setelah mendidih, lanjut kita matikan api kompor sambil tetap terus kita aduk hingga sampai dengan uap panasnya sedikit berkurang.
Sebelumnya saya sudah rebus sagu mutiara, ini sudah saya kasih pewarna merah rose. Lalu kita ambil puding susunya teman-teman, kita tuangkan ke dalam mangkok yang sudah ada sagu mutiaranya. Lalu kita aduk hingga sampai tercampur merata seperti ini. Ini saya rasa warnanya agak sedikit kurang ya teman-teman. Di sini akan saya tambahkan lagi pewarna merah rose. Kita tambahkan secukupnya aja, lebih kurang 2 atau 3 tetes aja teman-teman. Lalu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Nah, di sini kita tambahkan sedikit lagi puding susunya. Lalu kita aduk lagi. Setelah semua tercampur merata seperti ini teman-teman, kita siapkan loyang. Sebelumnya kita basahin dengan air minum. Sekarang kita tuangkan puding sagu mutiaranya semua ya teman-teman. Ini kita tunggu sampai dengan setengah set. Kalau sudah setengah set, nanti puding susunya kalau sudah agak sedikit membeku, kita panaskan lagi teman-teman biar mencair. Nah, ini puding susunya sudah saya panaskan dan ini sudah mencair teman-teman seperti ini. Untuk puding sagu mutiaranya sudah setengah set. Sekarang kita tuangkan puding susunya di atas puding sagu mutiara yang warna merah rose tadi. Tuangkan dengan cara bertahap atau pelan-pelan karena ini puding rusnya rentan pecah ya teman-teman, karena ini masih lembut banget, baru setengah set. Setelah kita tuangkan puding susunya ini, kita tunggu sampai dengan dingin, tunggu sampai dengan set, lalu kita simpan dulu di dalam kulkas. Setelah benar-benar keras dan dingin, baru kita keluarkan dan baru kita potong-potong teman-teman. Setelah 1 malam di dalam kulkas, ini kita keluarkan dari cetakannya. Hasilnya cantik banget, kenyal dan lembut teman-teman. Ini kita potong-potong. Ini bisa juga untuk ide jualan. Kalau kalian mau dijual, boleh pakai cetakan yang kecil ataupun ini dipotong-potong dimasukkan ke dalam mika. Sekarang lanjut kita ke puding yang ketiga. Puding yang ketiga resepnya di sini saya punya 2 bungkus agar-agar plain tanpa rasa. Lanjut kita tambahkan Nutrijel tanpa rasa 1 bungkus aja. Kalau kalian mau bikin porsinya yang banyak, boleh ditambahkan ya teman-teman resepnya. Jadi boleh dilipatkan. Tambahkan juga ada 300 gram gula pasir, 2 bungkus SKM, satu sendok teh vanila cair, tambahkan 1700 air. Ini kita tambahkan dengan cara bertahap, kita aduk dulu teman-teman. Setelah tercampur merata seperti ini, kita tambahkan sisa airnya tadi. Lalu kita aduk sambil kita nyalakan api kompor. Setelah mendidih, kita matikan api kompor dan tetap terus kita aduk hingga sampai dengan uap panasnya itu sedikit berkurang, teman-teman.
Kita ambil puding susunya sebanyak 250 ml. Setelah itu kita tambahkan sagu mutiara yang sebelumnya sudah saya rebus dan ini sudah saya kasih pewarna talas. Lalu kita aduk hingga sampai semua tercampur merata seperti ini. Setelah semua tercampur merata, sebelumnya saya sudah siapkan cetakan atau loyang. Kita tuangkan puding sagu mutiaranya dan ini kita tunggu sampai dengan setengah set. Setelah setengah set, nanti puding susu yang ini teman-teman udah mulai membeku, kita aduk lagi sampai dengan dia benar-benar mencair. Setelah mencair, kita ambil lagi 250 ml. Lalu kita campurkan dengan sagu mutiara yang rasa pandan. Kita tuangkan di atas puding sagu mutiara yang warna talas ya teman-teman, yang rasa talas. Tuangkan dengan cara bertahap. Kita tunggu setengah set. Setelah setengah set, kita panaskan lagi puding susunya. Lalu di sini kita ambil 200 ml lagi. Kita tambahkan warna biru untuk sagu mutiaranya, teman-teman. Kita tuangkan puding yang warna biru di atas puding pandan. Nah, ini kita tunggu lagi setengah set. Lanjut di sini kita panaskan lagi sisa pudingnya tadi, teman-teman. Kita ambil lagi 250 ml dan kita tambahkan sagu mutiara yang warna merah rose. Untuk pewarna makanannya disesuaikan selera atau yang kalian punya di rumah. Nah, ini sagu mutiaranya yang warna rose kita tuangkan di atas puding yang warna biru. Kita tunggu lagi setengah set. Kalau sudah setengah set, teman-teman, kita panaskan puding susu sisanya tadi. Nah, ini untuk puding susu yang terakhir atau sisanya, ini kita beri pewarna merah rose, teman-teman. Kita tambahkan secukupnya dulu pewarna merah rose, lalu kita aduk. Kalau rasanya dikira masih kurang cerah, kita tambahkan lagi sedikit merah rose-nya ya, teman-teman. Ini rasanya warnanya masih kurang cerah, kita tambahkan sedikit lagi. Lalu kita aduk. Nah, ini sudah oke, teman-teman. Setelah semua tercampur merata, kita tuangkan di atas puding mutiaranya. Nah, seperti ini, teman-teman. Setelah itu, ini kita diamkan dulu sampai dengan set. Kita simpan di dalam kulkas. Tunggu sampai dengan benar-benar keras, sampai bisa dipotong-potong ya, teman-teman. Jadi seperti inilah resep dan cara bikin puding warna-warni puding mutiara. Nah, ini sudah set ya, teman-teman. Sekarang kita keluarkan, kita potong-potong. Ini bisa juga untuk isian snack box. Kalau mau dijual bisa dimasukkan ke dalam mika, dijual 2.000-an atau 1.500, disesuaikan dengan harga jual beli di daerah kalian ya, teman-teman. Ini cocok juga untuk sajian acara arisan keluarga di rumah. Tampilannya cantik, manisnya itu pas, teman-teman.
Lanjut di sini untuk resep yang terakhir. Saya punya 600 gram waluh atau labu kuning. Ini selagi masih panas kita haluskan menggunakan centong nasi aja seperti ini sampai dengan benar-benar halus. Kalau kalian punya labu kuning madu yang kuning banget itu teman-teman, itu malah lebih bagus. Ini labunya agak sedikit masih kurang tua ya teman-teman. Nah, ini setelah kita haluskan labu kuningnya, kita sisihkan dulu dan kita gunakan nanti ini. Sekarang kita mau bikin adonan pudingnya dulu. Di sini kita tuangkan 1 bungkus agar-agar tanpa rasa. Lalu tambahkan juga SKM. Di sini saya tambahkan 2 bungkus. Rasanya itu biar lebih lekit ya teman-teman kalau ditambahkan SKM. 1 sendok teh garam, 200 gram gula pasir, tambahkan 450 ml air dingin. Nah, di sini kita tambahkan pewarna oranye lebih kurang setengah sendok teh. Lalu kita aduk hingga sampai semua tercampur merata. Sambil terus kita aduk, kita nyalakan api kompor, kita masak sampai dengan mendidih. Jadi ini sambil tetap terus diaduk sampai mendidih ya teman-teman. Tambahkan labu kuning yang sudah kita haluskan tadi teman-teman. Kita masak sampai dengan benar-benar mendidih. Sambil kita aduk, kita tekan-tekan, kita lihat siapa tahu ada yang masih bergerindil atau yang belum begitu benar-benar halus ya teman-teman. Kalau yang belum benar-benar halus, sambil kita tekan-tekan atau kita haluskan. Nah, seperti ini masih ada yang belum begitu halus. Ini kita tekan seperti ini aja udah halus karena cepet banget ini halusnya teman-teman. Ini kita masak sampai dengan benar-benar mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, kita matikan api kompor sambil tetap kita aduk sampai dengan uap panasnya itu sedikit berkurang teman-teman, karena ini panas banget. Sebelumnya sudah saya siapkan loyang atau cetakan yang sudah saya basahin sama air minum. Jadi nanti saat kita mengeluarkannya itu lebih gampang ya teman-teman. Lanjut kita tuangkan puding labu kuningnya ke dalam loyang atau ke dalam cetakan. Kalau kalian mau pakai cetakan yang kecil-kecil buat dijual lagi juga bisa banget ya teman-teman. Di sini saya cuman buat cemilan aja. Ini juga bisa banget untuk sajian acara keluarga ataupun acara arisan teman-teman. Lanjut di sini saya mau bikin puding susunya. Tambahkan 1 bungkus agar-agar plain, 1 saset SKM putih. Tambahkan juga 150 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, 300 ml santan ukuran sedang. Kita aduk sambil kita nyalakan api kompor. Terus kita aduk sampai dengan mendidih. Setelah mendidih, kita matikan api kompor dan tetap kita aduk biar uap panasnya itu berkurang, teman-teman. Untuk puding labu kuningnya ini udah setengah set. Kita tuangkan puding susunya di atas dengan cara perlahan dan pelan-pelan seperti ini. Ini kita tuangkan semua hingga sampai dengan penuh.
Dan ini kita tunggu sampai dengan set ya teman-teman, atau sampai dengan keras, baru kita masukkan ke dalam lemari es atau kulkas. Ini disajikan saat dingin-dingin, itu enak banget dan seger maknyus di tenggorokan teman-teman. Jadi kalau kalian di rumah punya walo atau labu kuning, bingung mau diolah seperti apa, coba dibikin seperti ini. Ini anak-anak suka, keluarga pun juga suka. Bikinnya pun simple teman-teman. Jadi seperti inilah teman-teman cara dan resep 4 olahan puding cantik. Nah yang ini udah saya keluarkan dari kulkas. Setelah 1 malam saya masukkan ke dalam kulkas. Sekarang kita potong-potong dan ini sudah siap untuk disajikan teman-teman. Nah terima kasih teman-teman sudah nonton video saya sampai dengan selesai, sampai dengan habis. Semoga bermanfaat. Saya akhiri video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di next video dengan resep yang baru. Bye bye, happy cooking.